Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Faridin Bekasana dari jurusan Bioteknologi Offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan aspek sifat-sifat dielektrik suatu bahan. Pengertian dielektrik. Dielektrik adalah bahan yang membawa sangat sedikit atau bahkan tidak ada arus listrik. Bahan dielektrik bisa berupa padat, cair, dan gas. Sifat-sifat dielektrik. Bahan dielektrik memiliki berbagai sifat, seperti kekuatan dielektrik yang tinggi, sehingga dimensi sistem lebih kecil, dan bahan dielektrik yang digunakan juga sedikit lebih murah harganya. Dielektrik memiliki muatan geser tinggi yang mencegah erosi permukaan yang disebabkan oleh tekanan listrik. Juga memiliki konstanta dielektrik yang tepat dan sesuai, sehingga arus pengisian daya tidak melebihi resistansi termal tinggi yang diizinkan. Kemampuan menahan panas yang tinggi dan ketentuan terhadap perubahan bentuk keadaan panas, konduktivitas panas yang tinggi, koefisien muai panas yang rendah, tidak mudah terbakar, dan daya serap air yang rendah. Contoh bahan dielektrik yaitu 1 porselen, 2 plastik, 3 kayu, 4 karet, 5 gelas, dan 6 mika. Cara kerja dielektrik. Dielektrik adalah jenis bahan isolasi listrik yang dapat dipolarisasikan dengan menempatkan isolator dalam medan listrik. Ketika bahan ini berada dalam medan listrik, muatan listrik di dalamnya tidak mengalir. Bukan seperti bahan penghantar, melainkan hanya sedikit tergeser dari posisi kesetimbangannya, sehingga terjadi polarisasi dielektrik. Muatan positif bergerak ke kutub negatif medan listrik, sedangkan muatan negatif bergerak berlawanan arah, yaitu ke kutub positif medan listrik. Jika isolator terdiri dari molekul yang terikat lemah, molekul ini tidak hanya terpolarisasi, tetapi juga dapat diatur ulang, sehingga sumbu simetrinya mengikuti arah medan listrik. Konstanta dielektrik. Kapasitor terbuat dari 2 plat paralel yang berfungsi sebagai elektroda dan dipisahkan satu sama lain oleh bahan yang disebut bahan dielektrik. Ukuran elektroda dan kondisi bahan dielektrik sangat mempengaruhi besarnya tegangan yang dihasilkan. Besarnya kapasitansi suatu kapasitor dapat dinyatakan dengan persamaan. Polarisasi dielektrik. Bahan dielektrik tidak menghantarkan listrik, tetapi hanya membawa muatan di area kecil di bawah pengaruh medan listrik eksternal. Semua padatan memiliki muatan positif dan negatif. Jadi ketika ada medan listrik, kedua muatan ini terpisah. Pemisahan ini disebut polarisasi dan dapat digunakan untuk memasukkan atau mengangkut muatan dalam jarak pendek. Fenomena dielektrik. Semua sel dalam tubuh manusia memiliki muatan listrik yang terpolarisasi, termasuk sel saraf atau neuron. Perbedaan potensial antara bagian luar dan dalam membran disebut potensial membran. Informasi yang diterima indera disalurkan melalui syaraf berupa impuls. Lalu impuls berupa tegangan listrik akan berjalan di sepanjang akson neuron sebelum dikirimkan melintasi sinapsis ke neuron lain dan berkelanjutan hingga mencapai otak. Tempat impuls diproses, kemudian mengirimkan impuls ke organ atau indera yang diinginkan.
Teknologi kapasitor yang diproduksi untuk penggunaan komersial biasanya menggunakan bahan dielektrik padat dengan permeabilitas tinggi untuk memisahkan muatan positif dan negatif yang tersimpan. Dan ini disebut sebagai kapasitor dielektrik. Permasalahan kontekstual. Cabai merah merupakan tanaman sayuran yang banyak dibudidayakan di Indonesia karena nilai ekonominya yang tinggi. Masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya memerlukan cabai sebagai kebutuhan sehari-hari. Menurut data Kementerian Pertanian tahun 2001, cabai di Indonesia masih 56.000 ton. Pada saat yang sama, pada bulan Juli dan Agustus, cabai mulai dibatasi. Solusi penyelesaian yang sudah ada. Teknologi yang biasanya digunakan masyarakat untuk mengawetkan cabai adalah dengan metode pengeringan. Selain pengeringan, penggunaan bahan kimia juga digunakan sebagai bahan pengawet. Teknologi baru yang ada yaitu pengawetan cabai menggunakan ozon O3 yang dihasilkan oleh reaktor plasma dielectric barrier discharger atau DBD. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ketik. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.